Pakar hukum tata negara Ferry Amsari menilai bahwa wacana pencalonan anak dan menantu Presiden Joko Widodo dalam Pilkada 2024 tidak sesuai dengan konstitusi. Menurutnya, konstitusi tidak membantu kepentingan keluarga tertentu untuk selalu memegang kekuasaan. Menurut Ferry Amsari, Joko Widodo menggunakan masa jabatannya untuk membangun dinasti politik yang berbahaya dikarenakan pejabat nantinya menggunakan kekuasaan dibandingkan undang-undang di Indonesia. Berikut beberapa keluarga Jokowi yang menjabat di Indonesia. Sigit Widiawan adalah ipar dari Jokowi. Dia menduduki komisaris di Bank Negara Indonesia. Ada juga menantu Bobi Nasution. Dia merupakan wali kota Medan sejak 26 Februari 2021 dan menjabat sebagai Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HPMI. Ada juga Answar Usman merupakan adik ipar dari Presiden Jokowi yang pernah menduduki lembaga pemerintahan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan juga yang kita ketahui ada Kaesang Pangarep, anak bungsu dari Jokowi, menjabat sebagai kader PSI pada 23 September 2023 dan langsung dinobatkan sebagai Ketua Umum pada 25 September 2023. Juga sekarang ada Gibran Rakabuming Raka yang menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Negara Indonesia. Ada berita nih, Partai Gerindra Kaesang mau diusung jadi wakil gubernur. Wow. Lah, kan aturannya minimal 30 tahun. Pak, lu baca berita dulu. Ini ada nih. MA perintahkan KPU untuk cabut aturan batas minimal usia 30 tahun untuk jadi calon kepala daerah. Lah, kok jadi kayak gini sih cara mainnya? Mereka tuh bukan pemain, mereka yang punya game-nya sendiri. Mereka yang buat gamenya, mereka yang main sendiri. Ya udah pasti mereka dong yang menang. Perkembangan dinasti politik di Indonesia dan pengaruhnya terhadap demokrasi Pancasila. Latar belakang dari pembahasan tentang perkembangan dinasti politik di Indonesia dalam penelitian ini yakni karena adanya fenomena politik dinasti ras lokal yang berkembang di berbagai wilayah di Indonesia. Contohnya seperti Banten, Sulawesi, Papua, Jogja, dan Bali. Pro kontra atas munculnya politik dinasti ini menampakkan wajah baru adanya budaya politik masyarakat Indonesia dalam berpolitik dan berdemokrasi. Strategi politik dinasti dijadikan sebagai alat untuk mengamankan kekuasaan dengan menempatkan keluarga atau kerabatnya pada pos-pos tertentu di bidang formal maupun informal. Dalam sejarah pemerintahan Indonesia telah terjadi dinasti politik secara turun-menurun. Jika terus dibiarkan, maka politik dinasti ini akan berkembang secara cepat dan muncullah pro kontra di tengah pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pelaksanaan pemerintahan di Indonesia dan untuk mengetahui pengaruh dinasti politik terhadap perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia. Halo, nama gue Rifki. Jadi kali ini gue akan membahas dinasti politik di era perkembangan demokrasi. Jadi kali ini gue udah bersama narasumber gue. Jadi kali ini namanya siapa? Nama saya Fahri. Ya, gue bersama Fahri. Oke Fahri, jadi kali ini gue akan membahas dinasti politik di era perkembangan demokrasi. Berapa penting sih ini? Ya sebenarnya kalau masalah penting dan sebenarnya menjadi pro kontra di dalam dunia perkembangan politik karena apa? akan sangat banyak menjadi menjadi suatu problematika. Soalnya di dalam dunia perpolitikan Indonesia itu banyak cara yang misal kemarin dinasti politik di Indonesia itu soalnya di Amerika. Contoh kasusnya di Indonesia tuh kita ambil aja di Soeharto itu kan dia sebagai presiden yang kedua nih, dia melibatkan dua anaknya yang menjadi pada saat ini jadi MPR dan setelah menjadi seorang menteri, dan itu sangat berimpact bagi perkembangan perpolitikan Indonesia, termasuk dampak negatifnya banyak, termasuk korupsi. Nah, korupsi ini bisa menjadi bumerang juga bagi kita, soalnya kan ini menjadi salah satu permasalahan terbesar juga di Indonesia seperti itu.
Secara garis besar, dinasti politik adalah upaya agar kekuasaan, terutama di jabatan publik ini, dijalankan oleh segelintir atau sekelompok orang yang dimana mereka ini masih memiliki hubungan kekeluargaan atau kekerabatan. Lalu apa sih pengaruh dinasti politik terhadap demokrasi ini? Yang pertama, orang yang pantas atau memiliki skill yang lebih mumpuni dan lebih layak di bidangnya akan menjadi terancam karena akan adanya persaingan terhadap dinasti politik tersebut. Lalu yang kedua, tidak menutup kemungkinan bahwa tidak terjadinya hal-hal negatif, contohnya seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang ketiga, dinasti politik ini akan terus berkembang dan akan melunturkan sikap demokrasi di Indonesia, dan juga akan menumbuhkan sikap oligarki, yang dimana sikap oligarki ini adalah sikap yang akan mengutamakan atau menguntungkan sanak saudaranya sendiri demi meraup kekuasaan ataupun materi. Secara hukum, politik dinasti sebenarnya lumrah-lumrah saja dilakukan. Namun perlu diperhatikan lagi bahwasannya dinasti politik ini bersifat menghilangkan kekuatan dan hak orang lain untuk berpolitik. Hal tersebutlah yang akan menghancurkan tatanan demokrasi di Indonesia, dan juga tidak dianjurkan untuk diterapkan di negara kita ini, negara demokrasi yaitu Indonesia. Terima kasih. ありがとうございます。